Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ronnie Ray. Salam sukses bersama. Kali ini aku bakalan reaction satu video yang lagi viral di YouTube ya. Video tentang Edi Mulyadi menghina warga Kalimantan ya, khususnya Kalimantan. Bukan tidak ada Kalimantan mana ya. Dia menyebutkan tentang daerah Kalimantan. Ya. Di video itu saya sudah melihat sebentar ya. Dia membicarakan tentang pindahnya ibu kota ke daerah Kalimantan. Ya, di sini menjadi suatu polemik. Ada ujaran kebencian, informasinya seperti itu. Kita lihat aja videonya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Oke, seperti ini videonya. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya? Ya, itu tadi salah satu kalimat yang bermasalah saat ini ya. Masyarakat Kalimantan pastinya tidak terima karena satu kalimat itu, dimana ibu kota itu pindah dari suatu tempat. Saya memaknainya seperti itu ya, dari suatu tempat yang milik sendiri, gedung yang sangat mewah seperti itu, kemudian berpindah ke tempat jin buang anak seperti itu. Nah, kalimat itu. Jadi kalimat itu menurut saya kita bisa mengambil beberapa makna dari kata jin buang anak ya. Mungkin ada beberapa orang yang memaknainya itu hanya sebuah kiasan atau candaan biasa, di mana beliau mengatakan tempat jin buang anak itu diklarifikasinya adalah suatu tempat yang jauh seperti itu. Ya, ada orang memaknainya seperti itu. Rata-rata orang tidak akan marah jika mengatakan suatu lokasi itu adalah tempat jin buang anak seperti itu, jika berbicaranya face to face atau hanya kepada satu atau dua orang. Sekarang permasalahannya ini adalah dia berbicara seperti itu di depan banyak orang, dan paling parahnya keluar di media sosial ya, di YouTube khususnya. Maka karena orang banyak yang melihat video itu dan mendengarkan kalimat itu, jadi tidak semua orang memiliki persepsi yang sama tentang apa yang seperti dipikirkan oleh Edi Mulyadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan videonya. pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nah, kemudian itu dia berkata, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak dan genderuwo, buat apa bangun di sana? Secara tidak langsung saya sendiri ini adalah kelahiran Kalimantan ya, Kalimantan Barat. Saya adalah kelahiran dari kota Pontianak. Jadi ya, kalau saya mendengar dari video ini, dari kata-kata awalnya tempat jin buang anak, jika saya berpikir secara rasional, secara umum, tempat jin buang anak, oke, saya mungkin bisa sedikit mengesampingkan kemarahan, karena itu adalah suatu ungkapan yang biasanya orang-orang ucapkan ketika di obrolan warung kopi ya. Karena jin buang anak, tempat jin buang anak itu bisa dimaknai tadi seperti saya bilang, memang iya benar, mungkin suatu tempat yang jauh atau suatu tempat yang kurang baik juga bisa. Biasanya orang seperti itu mengucapkan satu wilayah itu dengan tempat jin buang anak itu bisa memiliki banyak makna, banyak pengertian, banyak maksud jika tidak dijelaskan secara detail seperti itu. Nah, kemudian dia berkata, pasarnya siapa? Jika pasarnya adalah jin dan kuntilanak atau siapa itulah jin dan kuntilanak ya, maka itu kan bukan bagian dari manusia. Jadi secara tidak langsung dia telah mengatakan bahwasanya penduduk yang tinggal di Kalimantan itu apakah bukan manusia seperti itu. Itu yang timbul dari pertanyaan yang timbul dari
si penonton dan si pendengar seperti itu. Makanya timbullah kemarahan dari masyarakat Kalimantan. Menurut saya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Banyak monyet. Banyak monyet. Banyak monyet. Ya, kemudian ada kalimat terakhir yang dia katakan adalah tidak mungkin, atau ada seseorang di sebelahnya itu ditanyakannya saat ini dia tinggal di mana, di suatu daerah di Jakarta. Kemudian dia berkata bahwasanya orang tersebut tidak bakalan mau berpindah dari kota yang sudah maju, kota yang sudah besar di Jakarta, kemudian berpindah ke Kalimantan untuk menjadi masyarakat ibu kota yang baru, seperti itu. Yang jadi permasalahannya bukan di situ. Kemudian ada celetukan dengan berkata hanya monyet. Nah, yang mau hanya monyet itu maksudnya seperti apa? Itu yang menjadi suatu permasalahan yang terbesar sebenarnya. Jadi menurut saya ketika orang tersebut berkata hanya monyet yang mau berpindah, secara tidak langsung semua orang yang ingin pindah dari suatu kota ke ibu kota yang baru itu monyet. Apakah seperti itu, ya kan? Jadi inilah persepsi setiap kata, setiap kalimat yang diucapkan oleh Edi Mulyadi ini. Menurut saya Edi Mulyadi ini bukan orang yang tidak paham dengan bagaimana cara berkata-kata yang baik dan benar, ya. Bagaimana cara berbicara agar tidak melukai orang lain, seperti itu. Kemudian dia berbicara itu kan di depan orang banyak. Seharusnya dia bisa memilih kata-kata yang mana tidak memiliki kemungkinan untuk melukai orang lain, apalagi menghina. Ini kan konteksnya dia menolak perpindahannya ibu kota, ya, dari Jakarta ke Kalimantan. Saya tidak mempermasalahkan itu. Siapapun boleh menerima perpindahannya ibu kota atau tidak menerima, ya tidak masalah. Tetapi ketika kita menolak suatu kebijakan dari pemerintah, dicoba untuk membicarakannya atau mengaspirasikan suara kita ke pemerintah. Jangan menggunakan narasi-narasi yang akhirnya seakan-akan menyalahkan wilayah di mana tempat perpindahannya, gitu, atau di wilayah suatu tempat yang bisa menjadi polemik lah di suatu permasalahan ini, gitu. Jadi cobalah lebih tepat lagi, lebih paham lagi dalam mengeluarkan kata-kata atau memberikan aspirasi kepada pemerintah dengan baik, gitu. Karena Edi Mulyadi ini caleg PKS, ya, caleg PKS. Seharusnya dia benar-benar bisa memahami itu. Ya, kalau ditanya marah, apakah masyarakat marah? Ya marah. Saya sendiri juga, saya sekarang tidak berada di Kalimantan, tapi saya adalah salah satu manusia yang tadi bukan genderuwo, ya, pastinya, ya. Saya adalah salah satunya manusia yang dilahirkan di Kalimantan Barat, itu juga Kalimantan. Jadi wajar jika saya merasa terluka atau tersakiti dengan kalimat-kalimat tersebut. Hanya monyet yang ingin pindah, ya saya salah satunya, mungkin saya akan pindah ke Kalimantan jika seandainya Kalimantan sudah benar-benar menjadi ibu kota. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Menurut saya Edi Mulyadi ini memang harus dilanjutkan. Jika memang harus dilanjutkan melakukan laporan-laporan untuk Edi Mulyadi, saya sangat menyetujui itu. Sampai di sini video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama.